Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam sehat selalu. Saya Laurentius L. Sutrisno, Kepala Sekolah SMA Global Prestasi, sebuah sekolah SPK dan sekolah penggerak di Kota Bekasi. Di SMA Global Prestasi ini kami selalu menjunjung harmoni in diversity. Maka setiap agama, setiap suku, setiap bahasa dari para siswa itu ada di SMA Global Prestasi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, guru adalah penuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan dan juga keselamatan setinggi-tingginya. Untuk menjadi seorang penuntun, kita mesti mengetahui potensi siswa. Setiap siswa memiliki potensi yang unik, yang berbeda satu sama lain. Seperti seorang petani, dia memiliki benih padi, benih jagung, benih kopi, dan lain sebagainya. Di mana benih-benih tersebut harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga benih-benih itu akan tumbuh dan membuahkan hasil yang maksimal. Siswa juga memiliki potensi yang unik satu sama lain. Maka di sekolah kami, untuk mengetahui potensi siswa itu, setiap siswa akan mendapatkan minimal 3 kali psikologi tes. Yang pertama tentang peminatan, yang kedua tentang jurusan kuliahnya nanti seperti apa, lalu kemudian tentang kepribadiannya. Nah, dari hasil psikotes inilah ini nanti yang akan menjadi dasar bagi siswa untuk mengembangkan diri, sekaligus bagi guru bagaimana untuk mendampingi siswa-siswa ini untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Terlebih dari itu juga, setiap penuntun atau setiap guru ini juga harus memiliki learning style masing-masing dari siswa. Apakah dia auditory, apakah dia visual, apakah dia memiliki learning style kinestetik. Dari learning style yang berbeda-beda inilah setiap guru nanti akan menciptakan learning differentiation dari proses sampai assessment ini nanti, sehingga apa? Potensi siswa, kekuatan siswa ini nanti menjadi optimal. Dari profil siswa tadi, dari hasil identifikasi tentang potensi siswa, maka kami membuat yang namanya Student Profile Report. Di sekolah kami, siswa tidak hanya sekedar memiliki raport secara akademis, tetapi masing-masing siswa ketika mereka datang ke sekolah kami, mereka memiliki Student Profile Report. Nah, Student Profile Report ini isinya apa? Isinya adalah tentang learning style siswa, tentang potensi-potensi siswa, tentang rencana kuliah mereka, tentang cita-cita mereka dan mereka nanti kuliah bagaimana caranya, apakah mereka melalui SNMPTN, SBMPTN, ataupun mereka mau kuliah ke luar negeri dengan secara mandiri atau secara beasiswa. Dengan data inilah yang akan nanti menjadi pegangan para guru yang adalah penuntun siswa masing-masing, yang nanti akan mengoptimalkan rencana siswa, terutama potensi siswa, sehingga mereka nanti akan maksimal dalam mencapai cita-citanya. Dari data Student Profile Report, kita juga membuat program yang namanya Academic Advisor, atau yang kita kenal guru pendamping akademis. Nah, Academic Advisor ini tugasnya apa? Memang setiap sekolah itu memiliki yang namanya wali kelas. Di sekolah kami
siswa tidak hanya sekedar memiliki wali kelas, tetapi mereka memiliki academic advisor atau guru pendamping akademis. Nah, bersama academic advisor ini, siswa akan bersama-sama didampingi bagaimana mereka mencapai cita-citanya. Mereka akan dimotivasi. Tentu kita juga memiliki yang namanya konselor, tetapi kekhususan dari guru pendamping akademik atau academic advisor ini adalah setiap minimal 2 minggu sekali mereka bertemu untuk dilihat perkembangannya secara akademis seperti apa, mata pelajaran apa saja yang perlu di enrichment, sehingga apa? Sehingga nilai akademis mereka itu nanti itu mencukupi atau masuk dalam standar perguruan tinggi baik domestik ataupun ke luar negeri untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi. Nah, guru pendamping akademik inilah yang memiliki peran khusus untuk menuntun siswa sampai kepada cita-citanya untuk memaksimalkan potensi siswa ini. Setiap siswa, mereka memiliki jadwal khusus tentang pelajaran. Di setiap sekolah itu ada. Terlebih sekolah kami sebagai sekolah penggerak yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar, tapi sekaligus juga kami menerapkan kurikulum internasional. Tetapi di sekolah kami tidak hanya sebatas itu. Kami ada yang namanya Additional Development Program atau program-program pengembangan diri. Ini tujuannya sangat luar biasa. Kenapa? Karena selain siswa-siswi ini disiapkan secara akademis, tetapi mereka juga perlu memiliki yang namanya life skill, social skill. Mereka mau mengembangkan apa saja sesuai kebutuhan mereka yang kita dapat dari student profile tadi. Mereka bisa mengembangkan broadcasting, mereka bisa mengembangkan di bidang musik, di bidang olahraga, di bidang game developer, di bidang desain grafis, dan apapun. Melalui program additional personal development ini, mereka dimaksimalkan, mereka dibekali, mereka dioptimalkan dalam mencapai cita-cita mereka. Sehingga di sekolah ini, setiap siswa tidak hanya berkembang secara akademis, tetapi mereka juga mesti memiliki life skill yang mereka butuhkan untuk sekedar mungkin menambah kepercayaan diri, atau perlu juga kemampuan-kemampuan, kecakapan-kecakapan untuk bisa survive dalam kehidupan mereka. Salah satu pilar dalam profil pelajar Pancasila adalah gotong royong, adalah kolaborasi. Hal ini dalam dunia pendidikan tidak boleh ditinggalkan. Maka dari itu, di sekolah SMA Global Prestasi, bagaimana mereka berkolaborasi, kemampuan mereka bekerja sama, kita sediakan kesempatan itu. Ada banyak kegiatan berorganisasi, misalnya dalam OSIS, bagaimana mereka bekerja sama. Lalu kemudian dalam MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Lalu dalam Bantara, bagaimana mereka bersama-sama berkegiatan dalam bidang pramuka. Juga ada skill-skill di sana. Lalu yang terakhir di sekolah kami juga ada yang namanya Fortal. Fortal di sekolah kami ini adalah pentas seni setiap tahun, di mana pentas seni ini menjadi pesta siswa-siswi kami, bagaimana mereka menciptakan event ini setiap tahun dengan kerjasama mencari sponsorship, bagaimana mereka mencari, melobi mungkin artis-artis dambaan mereka, artis favorit mereka untuk hadir di sekolah dengan cara mereka.
dan juga sekaligus bagaimana mereka belajar entrepreneurship, bagaimana mereka mencari uang, menghasilkan uang untuk menciptakan kegiatan ini. Nah, kerjasama inilah yang tentu kita harus fasilitasi. Karena ketika mereka nanti sekolah, kuliah, ketika mereka nanti bekerja dimanapun mereka berada, mereka akan bekerja sama dengan teman-teman yang beraneka ragam, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda latar belakang, ekonomi ataupun pendidikan. Tujuan akhir atau program terakhir dari sebuah sekolah tingkat SMA adalah bagaimana mempersiapkan mereka siap untuk studi lanjut. Studi lanjut tidak hanya sekedar siap untuk kuliah, tetapi bagaimana nanti mereka mandiri. Dari student profile tadi, kami mengetahui siswa akan kuliah di mana, lalu menempuh cara kuliah seperti apa. Kami ada 2 persiapan. Persiapan yang pertama adalah persiapan bagaimana mereka dari kelas 10 mereka memilih jalur seperti apa. Ketika mereka mau jalur SNPTN, akan kami siapkan. Ketika mereka mau menempuh jalur yang sekarang namanya UTBK, kami juga persiapan itu. Apakah mereka mau jalur swasta, kami juga fasilitasi melalui kegiatan EduFair atau kerjasama dengan universitas-universitas di mana di kelas 12 ini kami juga menyediakan kegiatan kampus immersion. Bagaimana mereka siap di sana. Selain itu juga dari kelas 10, bagi mereka yang ingin kuliah ke luar negeri, kami juga persiapkan sedini mungkin supaya mereka siap dari portofolionya, dari bagaimana ijazahnya nanti, sertifikat sekolahnya seperti apa, kami persiapkan itu. Jadi dengan kegiatan-kegiatan itu, kami persiapkan supaya apa? Program final ketika mereka nanti ada wisuda di sekolah, mereka sudah siap. Mereka mau kuliah di mana. Selain itu juga kegiatan-kegiatan supaya siswa-siswi global prestasi ini semakin menumbuh kembangkan semangat bela rasa, care terhadap sesama. Kita juga ada banyak kegiatan-kegiatan leadership ataupun local immersion. Nah, di kegiatan ini, di local immersion, biasanya kami pergi ke suatu daerah, di mana daerah itu adalah daerah yang berbeda dengan asal-usul siswa-siswi kami. Mereka di sana ya ikut dengan keluarga petani, peternak, petani sawah atau petani perkebunan, buah-buahan. Mereka bekerja bersama di sana. Dan di sana selama beberapa hari mereka tidur bersama keluarga angkat masing-masing, sehingga di sana bisa merasakan bagaimana menjadi orang yang berbeda seperti biasanya, terlibat langsung dalam masyarakat, terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan dalam masyarakat. Sekali lagi, seorang guru adalah penuntun siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Salam sekolah penggerak, salam prestasi, Indonesia maju dalam pendidikannya, Indonesia jaya.